sukacitaku. Mari kita sama-sama bersukacita karena berkat Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami semua dikumpulkan untuk dapat sekolah minggu. Walaupun online, tapi kami mau tetap bersukacita, kami tetap mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan yang terus memberkati ibadah sekolah minggu ini, sekolah minggu kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, buka hati kami, buka telinga kami untuk kami siap dengar firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Oke adik-adik, kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Siapin Alkitabnya di rumah. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 28. Nanti adik-adik kelas kecil bisa minta tolong papa, mama bacain. Nah, untuk yang koko cici yang kelas besar bisa baca di rumah. Oke? Dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 28, yaitu tentang Esau dan Yakub. Nanti adik-adik bisa baca di rumah. Setelah dengar cerita ini, biar ceritanya lebih ngerti tuh tentang apa. Oke lah, sebab hari ini mau cerita tentang Esau dan Yakub. Jadi minggu kemarin tuh masih ingat kan ceritanya tentang apa? Tentang Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Nah, Bapak Ishak dan Ibu Ribka itu tuh menikah adik-adik. Setelah menikah, mereka mau punya anak. Wah, kalau orang tua, orang dewasa yang sudah menikah mau punya anak. Nah, kalau punya anak itu Bapak Ishak ini berdoa karena sudah lama sekali ternyata istrinya itu tidak bisa
hamil, tidak bisa punya anak. Nah, akhirnya Bapak Ishaknya terus berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, dia tetap sungguh-sungguh, dia tetap percaya kalau Tuhan itu akan mengabulkan doanya. Nah, lama sekali adik-adik Bapak Ishak itu berdoa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Jadi Bapak Ishak itu menikah itu umur 40. Nah, dia baru Tuhan jawab doanya itu pas dia sudah umur 10. Berarti 20 tahun loh, lama sekali. Nah, Bapak Ishak dan Ibu Ribka itu terus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh selama bertahun-tahun untuk mendapatkan anak. Nah, setelah Tuhan dengar doanya, Bapak Ishak dan Ibu Ribka itu tetap taat, percaya kalau Tuhan itu Tuhan yang hidup, dia yang akan menggenapi rencananya. Nah, setelah berdoa dengan kesungguhan hati Bapak Ishak dan Ibu Ribka, Tuhan mendengar doanya. Akhirnya Ibu Ribka mengandung, nah punya anak. Nah, setelah dia sungguh-sungguh berdoa adik-adik, akhirnya Tuhan mengabulkan doa Bapak Ishak. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak Ibu Ribka itu mengandungnya satu anak atau dua anak? Satu deh kayaknya ya. Tapi ternyata Tuhan kasih dua yang ada di dalam perut Ibu Ribka itu ada dua anak kembar adik-adik. Nah, ternyata Tuhan langsung kasih dua setelah tunggu lama. Bapak Ishak dan Ibu Ribka menunggu dengan lama bertahun-tahun, akhirnya mengandung, dan sekalinya Ibu Ribka mengandung itu punya anaknya langsung dua. Wah, berarti Tuhan kita itu hebat ya adik-adik. Nah, dari cerita Ibu Ribka dan Bapak Ishak ini, kita mau sama-sama belajar ya adik-adik. Kita mau sama-sama terus meminta pertolongan Tuhan untuk kita bisa lebih sabar, kita lebih sungguh-sungguh berdoa. Apapun yang kita doakan itu Tuhan pasti jawab. Tapi mungkin gak cepet, tapi kita mau sama-sama belajar untuk tetap taat, sabar, dan percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, anak itu di dalam keluarga juga suatu anugerah dari Tuhan. Wah, anak itu pemberian dari Tuhan. Jadi kalau di sini adik-adik di dalam satu keluarga, papa mama punya anak-anak, ada satu dua, itu semua anugerah Tuhan. Adik-adik di sini mau sama-sama berterima kasih sama Tuhan kalau adik-adik ditempatkan di keluarga yang sekarang adik-adik punya. Papa, mama, Cece, Koko, Dede, semua adik-adik harus bersyukur karena itu semua anugerah Tuhan. Ya adik-adik, jadi adik-adik mau tetap percaya menghormati orang tua karena orang tua itu sudah diberikan Tuhan untuk adik-adik supaya adik-adik bisa menghormati orang tua. Nah, orang tua juga diberikan adik-adik, anak juga itu berarti anugerah Tuhan ya. Orang tua juga harus bersyukur. Nah, adik-adik juga tetap harus hormatin orang tua adik-adik yang adik-adik punya. Walaupun mungkin papa sering marahin atau mama sering marahin atau kungkung, popo sering marahin, tapi itu semua bentuk cinta dan sayang untuk adik-adik supaya adik-adik bisa lebih semangat, bisa lebih pintar, bisa lebih taat dan cinta Tuhan. Oke adik-adik, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita juga lebih mau bersyukur atas keluarga yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau tetap juga menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan tetap percaya kalau Tuhan adalah Tuhan kita, Tuhan yang hidup dan Tuhan yang hebat. Oke, kita mau sama-sama menghafalkan ayat Alkitab dari, gak usah ngintip dulu ya, dari ayat Alkitabnya lo buka dulu. Nah, ayat Alkitabnya itu
dari untuk kelas kecil dengerin ya, kelas kecil. Dari Pengkhotbah 3 ayat 11a, sama seperti minggu lalu. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oke, ini untuk adik-adik kelas kecil. Untuk kelas 1 sampai kelas 3, oke, didengerin ya adik-adik kelas 1 sampai kelas 3 dari Yohanes pasal 1 ayat 16. Oke, kelas 1 sampai kelas 3 dari Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Oke, kelas kecil sudah, kelas 1 sampai kelas 3 sudah. Sekarang yang terakhir, kelas 4 sampai kelas 6. Agak panjang nih, pasti bisa dong adik-adik kelas 4 sampai kelas 6 ya. Dari Yakobus pasal 1 ayat 17. Oke, Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Oke, sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Oke adik-adik, terima kasih. Silakan hafalin ayat Alkitabnya. Semoga firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua untuk kita tetap semangat, tetap mau setia datang sekolah minggu walaupun online, walaupun bisa onsite, silakan datang onsite. Kalau tidak bisa onsite, silakan ikut online. Oke adik-adik, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau terima kasih sama Tuhan karena firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang mau taat, anak-anak yang mau sabar menanti apapun yang menjadi keinginan kami mau tetap datang berdoa dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Jadikan kami juga anak-anak yang mau menghormati orang tua, yang mau bersyukur karena Tuhan tempatkan kami di tengah keluarga-keluarga kami saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan yang terus memberkati kami dan memberikan kami kesehatan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.